Halo semua, kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk mengetahui dan mempelajari tentang pengembangan bisnis pariwisata berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah serta keindahan alam yang menakjubkan. Namun, keindahan alam dan keberagaman budaya yang dimiliki negara kita tidak akan menghasilkan manfaat yang maksimal jika hanya sekedar untuk dinikmati sesaat dan tidak dikembangkan dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan bisnis yang berkelanjutan dalam suatu kawasan wisata agar supaya setiap tempat wisata yang ada di Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik demi memperoleh keuntungan dan manfaat yang maksimal. Khususnya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah dan cocok untuk dikembangkan menjadi suatu kawasan bisnis wisata yang berkelanjutan. Untuk mengembangkan suatu kawasan bisnis pariwisata yang berkelanjutan, maka diperlukannya konsep triple bottom line. Mengapa konsep ini diperlukan? Hal itu dikarenakan konsep triple bottom line atau TBL merupakan konsep pengukuran kinerja suatu usaha secara holistik dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan sehingga dapat diketahui apakah suatu usaha atau bisnis yang akan didirikan layak atau tidak layak untuk dijalankan. Terdapat 3 komponen utama dalam TBL, yaitu 3P yang terdiri dari Profit, People, dan Planet. Adapun lokasi yang kami pilih dalam memaksimalkan analisis kami mengenai pengembangan bisnis wisata yang berkelanjutan dengan konsep triple bottom line terletak di Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk jenis usaha yang kami pilih yaitu bisnis objek wisata hiburan dengan nama Hot Swimming Pool and Cafe. Just for your information, kami mengasumsikan bahwa bisnis Hot Swimming Pool and Cafe ini sudah kami operasikan selama 1 tahun. Berikut adalah identitas usaha dari bisnis yang kami jalankan. Baiklah, setelah mengetahui identitas usaha dari bisnis yang kami jalankan, yaitu Hot Swimming Pool and Cafe, maka saat ini kami akan mengajak kalian semua untuk mengetahui seperti apa penerapan konsep triple bottom line yang terdiri dari Planet, Profit, dan People pada bisnis yang kami jalankan dalam upaya pengembangan bisnis pariwisata berkelanjutan. Konsep triple bottom line yang akan kami bahas terlebih dahulu yaitu mengenai aspek lingkungan dan alam atau planet. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai aspek lingkungan dan alam, maka pastinya teman-teman penasaran mengenai apa sih arti dari aspek lingkungan dan alam pada konsep triple bottom line ini. Aspek lingkungan adalah aspek yang menilai tentang keadaan suatu usaha berdasarkan lokasi, keadaan, lingkungan hidup sekitar, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, kami telah melakukan survei lapangan untuk melihat keadaan dan kondisi dari lokasi yang akan dibangun tempat usaha. Lokasi tersebut letaknya ada di Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ada semacam puncak yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Puncak Tontong Koran. Di situ ada lahan kosong yang diperkirakan berukuran 30 meter kali 40 meter sama dengan 1.200 meter persegi. Lahan tersebut diketahui milik salah seorang penduduk Desa Kali. Adapun lahan ini terpisah dari pemukiman warga, tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Lahan tersebut cukup strategis untuk dijadikan tempat usaha dalam bentuk hot swimming pool and cafe. Karena lokasi ini berada di depan Jalan Kinilau Kali dan kita bisa menikmati keindahan pemandangan yaitu pemandangan kota Manado dari ketinggian. Lingkungan sekitar pun mendukung, udaranya sejuk dan segar. Akses jalan di sana sudah cukup bagus, sudah diaspal dan tidak berbatu. Namun, ketika cuaca mulai mendung atau turun hujan, pemandangan kota Manado akan ditutupi kabut putih dan udaranya akan sangat dingin dan jalannya menjadi agak licin sehingga para pengunjung lebih harus berhati-hati.
Adapun perusahaan juga melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan alam untuk bisnis yang dijadikan dan lingkungan alam sekitar. Inovasi dan kreativitas pada lingkungan untuk pengembangan usaha. Setelah didirikannya suatu usaha atau bisnis hot swimming pool and cafe di lokasi tersebut, maka perusahaan bisa terus melakukan inovasi dan berkreasi baik pada usaha tersebut. Perusahaan juga bisa menggunakan dan memanfaatkan lingkungan alam yang ada untuk menjadi objek kreativitas dan program inovasi ke depan. Adapun kreativitas dan inovasi perusahaan pada lingkungan usaha yaitu penanaman bunga, tumbuhan hijau di sekitar lokasi usaha, pembuatan ayunan, tempat duduk, sangkar, meja dari kayu atau bambu, pembuatan spot foto yang menarik, pembuatan ikon-ikon menarik di sekitar lokasi usaha, pembuatan menu baru dengan bahan utama dari tanaman yang ada di sekitar tempat usaha. Catatan, program kreativitas dan inovasi tersebut dapat dibuat oleh perusahaan secara langsung dan dapat juga dibuat dalam bentuk lomba. Jadi, pengunjung yang datang dapat mengikuti lomba menanam bunga, lomba desain tempat spot foto, lomba membuat resep atau memasak menu masakan baru untuk dijadikan menu dalam kafe, dan berbagai lomba dalam kreasi dan inovasi lainnya. Dalam kegiatan menjaga kelestarian lingkungan, pelaku usaha dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam kelestarian lingkungan, perusahaan akan dapat keuntungan dari sisi kenyamanan, kesehatan, dan ketersediaan sumber daya alam yang lebih terjaga kelangsungannya. Selanjutnya mengenai aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat atau people. Aspek sosial adalah aspek yang digunakan untuk menilai komponen sumber daya manusia, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang tidak termasuk dalam perusahaan, namun berada di sekitar perusahaan serta terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Pada usaha ini, perusahaan mengidentifikasikan struktur organisasi menjadi 3 bagian, yaitu top management, middle management, dan low management. Berikut adalah tampilan struktur organisasi hot swimming pool and cafe. Untuk urusan gaji tenaga kerja, bagian top manager akan memperoleh gaji lebih dari UMR di Sulawesi Utara, yaitu sekitar 3.500.000 per bulan, dan untuk bagian middle manager akan mengikuti standar UMR di Sulawesi Utara, yaitu sekitar 3.200.000 per bulan. Sedangkan untuk pekerja atau karyawan pada level lower manager digaji berdasarkan jenis pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan penilaian lainnya. Bisa dilihat pada tabel untuk penjaminan. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di tahun pertama usaha ini dijalankan adalah sebanyak 26 karyawan. Jumlah total kuantitas gaji untuk setiap profesi sebanyak 30.900.000 per bulan. Total pengeluaran gaji yang disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada adalah sebanyak 60 juta per bulan. Sedangkan untuk menghitung jumlah pengeluaran gaji karyawan selama setahun adalah 720 juta per tahun. Adapun perusahaan kami menetapkan persyaratan dan kualifikasi bagi calon tenaga kerja yang akan direkrut untuk bekerja di perusahaan kami. Di setiap posisi atau jabatan dalam pekerjaan memiliki persyaratan dan kualifikasi yang berbeda. Namun secara umum, kami mengutamakan calon tenaga kerja yang berkepribadian baik dan jujur, disiplin dan bertanggung jawab, dan pendidikan minimal SMA dibuktikan dengan ijazah. Upaya kerjasama bisnis dengan masyarakat sekitar dengan merekrut karyawan yang berasal dari daerah atau desa sekitar sesuai dengan kualifikasi dan syarat pekerjaan yang ada. Selain itu, masyarakat sekitar juga dapat dijadikan sebagai pemasok bahan makanan yang dapat digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman dalam usaha wisata hot swimming pool and cafe. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam perekrutan tenaga kerja, pendidikan dan skill, maka perusahaan akan mengadakan program pelatihan dan training untuk masyarakat yang masih memenuhi kriteria untuk bekerja dalam usaha wisata hot swimming pool and cafe ini. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar dengan didirikannya usaha wisata ini agar supaya masyarakat dapat mendukung dan membantu perkembangan usaha wisata yang ada di daerah atau wilayah sekitar mereka. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bisnis ini, maka tingkat perekonomian masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di desa Kali, akan meningkat.
Selanjutnya mengenai aspek ekonomi atau profit. Aspek ekonomi adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Untuk membangun usaha hot swimming pool and cafe, perusahaan membutuhkan modal awal sebesar 1.700.000.000 rupiah atau 1,7 M yang diperkirakan akan digunakan untuk pembelian aset perusahaan. Setelah itu, perusahaan akan menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendirikan tempat usaha dan menjalankan usaha tersebut. Untuk total fixed cost atau biaya tetap senilai Rp63.800.000 per tahun, terdiri dari yang pertama, biaya sewa peralatan senilai Rp12 juta per tahun, kedua, biaya pemeliharaan senilai Rp50 juta per tahun, yang ketiga, biaya listrik senilai Rp1.200.000 per tahun, dan yang keempat, biaya air senilai Rp600.000 per tahun. Kemudian untuk variable cost atau biaya variabel senilai Rp880 juta per tahun, terdiri dari yang pertama, biaya pembelian bahan baku senilai Rp100 juta per tahun, yang kedua, biaya tenaga kerja senilai Rp720 juta per tahun, dan yang ketiga, biaya lain-lain senilai Rp60 juta per tahun. Kemudian untuk menghitung biaya total atau total cost, maka akan dijumlahkan nilai fixed cost dan variable cost, sehingga berdasarkan perhitungan biaya total atau total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost, maka diperoleh nilai total cost sebesar Rp943.800.000 per tahun. Selanjutnya, perusahaan menghitung pendapatan yang diterima perusahaan dalam 1 tahun berjalan menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q atau Total Revenue sama dengan Price kali Quantity. Pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa dalam sehari, perusahaan sudah bisa mendapatkan pendapatan senilai Rp7.800.000 per hari. Dalam 1 bulan, diperkirakan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan sekitar Rp234 juta per bulan, dihitung dari Rp7.800.000 dikali dengan 30 hari. Maka, dalam 1 tahun, diperkirakan perusahaan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp2.808 juta per tahun. Nah, setelah perusahaan sudah mendapatkan nilai dari total revenue dan total cost, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu menghitung keuntungan atau profit yang diterima oleh perusahaan selama 1 tahun. Adapun rumus dari profit yaitu P sama dengan TR kurang TC. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam 1 tahun sebesar Rp1.864.200.000 per tahun. Pada usaha ini, TR lebih besar dari TC sehingga usaha hot swimming pool and cafe ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Setelah perusahaan menghitung keuntungan dan uji kelayakan usaha, maka selanjutnya yang akan dihitung oleh perusahaan yaitu uji kelayakan investasi menggunakan net present value. Nilai investasi yang digunakan untuk usaha ini yaitu sebesar Rp500 juta. Adapun perusahaan sudah berjalan dan beroperasi selama 1 tahun. Perolehan keuntungan untuk tahun pertama yaitu sebesar Rp1.864.200.000 dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar yaitu 10%. Adapun berdasarkan perhitungan present value, maka diperoleh hasil PV sebesar Rp1.694.727.273 Setelah itu perusahaan menghitung NPV, dihitung dari nilai PV dikurangi nilai investasi. Dari perhitungan tersebut, maka diperoleh hasil NPV sebesar Rp1.194.727.273 Pada usaha ini, NPV lebih besar dari 0 atau Rp1.194.727.273 lebih besar dari 0. Maka pada usaha ini investasi dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau dijalankan. Baiklah, setelah menyaksikan penjelasan dan penjabaran konsep triple bottom line terhadap bisnis hot swimming pool and cafe, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat dijalankan atau layak untuk dijalankan.
Karena dalam setahun beroperasi, perusahaan sudah mampu memikirkan, merencanakan, dan juga mengadakan atau merealisasikan berbagai program pengembangan. Contohnya, pada aspek lingkungan atau planet, perusahaan sudah melakukan upaya pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam di sekitar lokasi, serta upaya pemeliharaan dan perlindungan faktor alam. Pada aspek sosial atau people, perusahaan sudah melakukan program pemberdayaan sumber daya manusia dan program pelatihan untuk calon tenaga kerja yang tinggal di area sekitar lokasi usaha atau bisnis ini dijalankan. Dan yang terakhir, dari aspek ekonomi atau profit, perusahaan sudah mampu menghasilkan profit, laba atau keuntungan sebesar Rp1.864.200.000 pada 1 tahun pertama bisnis ini dijalankan. Oleh karena itu, bisnis ini diperkirakan bisa terus berjalan dan dapat dikatakan berkelanjutan karena bisnis ini mampu mengembangkan 3 aspek dalam konsep triple bottom line. Demikianlah penyajian dan penjelasan mengenai tugas kami. Kami dari kelompok penyaji yaitu Dewina Pangalila, Kiren Supit, Inkawua, dan Sherina Bella mengucapkan terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang kami sajikan dan jelaskan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.